Saya beri tema kasih sepanjang gala. Kasih sepanjang gala. Ada ungkapan mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Ini sangat lazim sekali. Kasih sepanjang gala. Kalau kita bicara tentang kasih ibu, maka kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak pernah berakhir. Kalau saya bertanya, seberapa besar kasih saudara-saudara terhadap ibu? Boleh dijawab ini. Seberapa besar kasih bapak ibu atau saudara-saudara terhadap ibu? Silakan kalau mau dijawab. Berapa besar? Besarnya ini. Besar sekali, kasih yang tidak terukur. Satu pendapat. Itu satu. Seberapa besar kasih kita kepada ibu? Kasih yang tidak terukur. Kalau dibalik, seberapa besar kasih ibu kepada kita? Ada yang mau jawab? Sama. Tidak terukur juga kasih ibu kepada kita. Kita juga tidak terukur kasih kita kepada ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini masing-masing kita punya konsep tentang kasih, toh. Tapi judulnya ini kasih sepanjang gala. Kasih ibu sepanjang masa, kasih bapak panjang masa. Jangan bikin-bikin juga. Kasih seberapa besar kasih kita kepada bapak? Biasanya ini bapak nanti mati. Oh ya. Sama. Tapi kasihnya orang tua seorang ayah dan ibu terhadap anaknya sebetulnya sama, hanya simbol itu bahwa ibu karena memang dia melahirkan dan mengandung kita sehingga itu yang dijadikan simbol dalam peribahasa. Tetapi orang tua dalam artian ayah sama kasihnya terhadap anaknya sepanjang masa juga. Sepanjang masa juga ayah. Intinya bapak tua sampai kapan pun dia akan cintai anaknya sampai meninggal. Sama semua. Ya kalau ada yang meleset dari itu, ya itu sifatnya yang berbeda. Baik, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang masa. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Kasih anak kepada orang tua itu sepanjang gala. Kadang anak-anak itu lupa dengan kasih sayang orang tuanya. Sayang karena tidak ada LP di sini. Dua-duanya ada. Ada Pandi. Ini yang paling ingat itu Pandi. Kasih anak sepanjang gala. Apa yang sebenarnya mau dikatakan ini? Kasih ayah itu sepanjang jalan. Jadi kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan. Ibu mengasihi dengan kelembutan, ayah mengasihi dengan kekuatan. Kasih anak sepanjang gala. Kenapa kemudian ungkapan itu muncul? Karena gala itu adalah rintangan, tantangan dan hambatan. Betapa kalau kita ditanya betapa kita mengasihi orang tua kita, mau mati untuk orang tua dan orang tua juga mau mati untuk anaknya. Itu kasih. Kasih anak sepanjang gala itu adalah ketika ada masalah, dia kemudian hampirlah, kalau sudah ada masalah dengan orang tuanya, sudah terlalu gampang meninggalkan orang tua. Lebih mudah meninggalkan orang tua dan mencari orang tua yang baru daripada menghapus hubungan antara orang tua dan anak. Ada banyak anak yang bisa melupakan orang tuanya, tapi hampir tidak ada orang tua yang bisa melupakan anaknya, apapun itu. Ya kami ini orang tua baru kemarin saja sudah mulai merasakan betapa beratnya menjadi orang tua, apalagi orang tua kita dulu. Begitu kita bicara tentang kasih yang hampir setara itu, tapi kalau dibilang pernah tidak kamu dimarahi orang tuamu? Kalau kamu tidak pernah dimarahi orang tuamu, pertanyakan, apakah dia mengasihimu? Yang salah itu kalau kamu memarahi orang tuamu. Pertanyakan,
Kalau kau marahi orang tuamu, apakah engkau mengasihinya? Ah, itu jangan dibalik-balik, Pandi. Kalau kamu tidak dimarahi orang tuamu, pertanyakan apakah dia masih mengasihimu. Tapi kalau kamu yang marahi orang tuamu, pertanyakan apakah kau mengasihi orang tuamu. Karena tidak layak seorang anak marahi orang tuanya, apapun alasannya. Karena itu nanti durhaka. Tapi kalau anak-anak ditanya, bagaimana Anda harus berkorban untuk orang tua Anda? Dia bisa katakan, mati pun saya mau. Begitu juga dengan orang tua. Mati pun mau. Betapa ukuran cinta itu, kasih sayang itu sangat besar. Walaupun akhirnya kita harus bertemu dengan beberapa lagu, nanti mati bapaknya baru nyanyi, ayah aku tak akan bosan mendengar. Toh jarang itu lagu-lagu ayah. Kalau ayah masih hidup mau dibangga-banggakan. Belum, nanti dia mati baru ingin panen padi ayah. Tapi selagi masih hidup, ayah masih sangat menakutkan. Itu tadi, ayah mengasihi dengan kekuatan, ibu mengasihi dengan kelembutan. Itu kasih dalam keluarga. Ternyata di sisi yang lain ada 4 kasih sampai hari ini. 4. Pertama, kasih agape, yaitu kasih seseorang yang mau berkorban untuk orang yang dikasihinya. Kasih ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Kasih yang tidak ada batasnya. Kalau seorang ayah berkorban untuk anak-anaknya, itu kan anaknya. Tapi kalau anak orang lain belum tentu. Toh, kalau ada seorang ayah berkorban untuk anak orang lain, orang curiga. Kenapa Jangan-jangan awalnya jadi anak angkat, lama-lama istri angkat. Atau awalnya anak angkat, lama-lama suami angkat. Begitu kan? Tapi kasih agape itu adalah kasih yang mengasihi orang yang tidak mengasihinya. Kasih terhadap orang yang jahat itu kasih agape. Tuhan mengasihi dunia dan isinya, walaupun dunia dan isinya jahat kepadanya. Tapi itulah kasih agape. Kasih berikutnya itu adalah kasih storge, kasih dalam keluarga. Itu tadi yang kita ceritakan, betapa kita saling mengasihi, mati pun mau demi keluarga. Harga diri keluarga dipertaruhkan, apapun itu kita kerjakan. Kasih yang berikutnya eros, asmara. Bunuh diri juga orang kalau asmara ini. Ibu Lika tenang-tenang saja. Ini masih mampu dikontrol dan dikuasainya. Toh? Kasih eros. Kasih filia, kasih yang dibangun dalam keluarga dan dalam rasa persaudaraan. Itu 4 dulu. Sekarang ada lagi yang ditambahkan anak muda pada zaman milenial. Kasih apa itu? Ya, dari 4 ini ditambahkan lagi 1. Kasih apa itu? Kasihan dulu. Itu yang paling banyak sekarang. Kita hanya mengenal kasih yang tadi itu, ditambah lagi sekarang. Kasihan dulu. Itu kasihnya generasi sekarang. Ada apa-apa, kasihan dulu. Nggak sama lagi dulu. Bekasih itu betul-betul. Nah itu. Apa yang saya maksudkan dengan kasih sepanjang gala? Kasih kita terhadap Tuhan itu boleh diukur. Ini keputusan saya. Sepanjang gala. Kalau belum ada masalah, belum ada gala, mau mati untuk Tuhan. Kalau belum ada masalah, luar biasa bergebu-gebu, betul-betul imannya sangat kuat. Tapi ketika gala sudah ada, ketika tantangan mulai muncul, maka lemahlah seluruhnya. Maka berakhirlah hubungan antara anak dan orang tua. Tapi orang tua tidak pernah berakhir. Itu saja kasih orang tua yang kita sudah katakan luar biasa Pak Pendeta. Tidak bisa saya cerita, tandanya na sayang ke bapak aku, tandanya na sayang mama aku. Tidak bisa aku ceritakan. Saking saya tahu bahwa begitu dia sangat sayang sama saya, luar biasa. Itu baru kasih orang tua. Sekarang kita sedang membicarakan kasih Tuhan yang sempurna itu, melampaui kasih orang tua kita. Kalau orang tua marah kepada kita, maka kita sebut bahwa orang tua saya sedang mendidik saya untuk menjadi anak yang lebih baik. Tapi kalau gala didatangkan Tuhan kepada kehidupan kita, kita berkata, ini masalah. Tuhan sudah tidak sayang lagi sama saya. Tuhan tidak menyukai saya, Tuhan tidak memberkati saya. 70 tahun masa pembuangan di Babel, Yesaya muncul dan berkata, akan tiba harinya, akan datang saatnya, Raja Damai muncul dan akan membebaskan kita dari segulung pergumulan ini. Selama ini kita berada dalam
kesusahan, ada masalah. Untuk apa? Agar engkau dibentuk menjadi umat pilihan yang tahan uji dan tahan banting. Itu alasannya. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, maka kita akan menjadi orang-orang yang lemah dalam pengharapan, lemah di dalam iman. Tapi kalau pergumulan demi pergumulan datang, maka itu menjadi proses di mana kita sedang diuji. Tanpa ombak yang kuat dan angin yang kencang, maka perahu layar hanya ada di tempat. Tetapi dengan datangnya ombak dan angin yang kuat, maka perahu layar melaju dengan kencang. Demikian juga sebenarnya dengan pertumbuhan iman kita. Izinkan tangan Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Izinkan tangan Tuhan menegur kita dalam perjalanan kehidupan yang mungkin sedang salah. Tuhan itu guru yang terbaik. Dia berjanji dalam pembacaan kita bahwa semua akan berubah. Semak duri akan berganti dengan pohon senobar. Kemudian bunga kecubung akan berganti dengan pohon murad. Betapa rencana Tuhan untuk hidup ini baik. Gunung yang dulu diceritakan sebagai penghalang besar dalam perjalanan manusia, kemudian katakan gunung akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Alam semesta menjadi tempat yang akan kita nikmati, bukan lagi menjadi penghambat atau tantangan. Kasih sepanjang gala, itu kasih kita terhadap Tuhan. Mari belajar bahwa kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu berlaku sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau saya bermasalah dengan istri saya, biasanya dia langsung masuk di kamar. Saya kunci pintu. Dibujuk dari luar, di SMS, di WA tidak bisa. Caranya ini, masalah besar ini. Ambil gantungan ayun-ayunan, baru ayun-ayun di depan televisi, baru menyanyi. Dunia kedinginan, kaku membeku. Yang paling terakhir saya kasih keras, siksa tirani. Saya ulang-ulang terus lagu itu, tapi tidak ada jawaban. Saya bilang, marah betul ini. Seluruh cara sudah kita gunakan, tidak ada respon. Lama-kelamaan saya dengar ada senandung. Saya dengar, kayaknya saya tahu ini nadanya, tapi saya lupa liriknya. Apa itu? Mari masuk. Saya ingat mari masuk. Kayaknya mari masuk ini. Saya bilang, saya ambil lagu sekolah minggu. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tertawa saya dengar di dalam. Tertawa. Ini baru kasih apa ini? Baru kasih asmara. Dia tertawa di dalam. Mungkin dia sudah tahu bahwa ini sudah beres ini. Langsung dia bilang, pasrah sempurna, nikmat penuh. Kalau begitu ini sudah selesai. Saya dorong pintu sudah tidak terkunci. Artinya sudah beres masalah. Saya nyanyi masuk pintu, buka pintu masuk. Tenanglah kini hatiku. Selesai masalah. Selalu akan ada masalah dalam perjalanan kehidupan ini. Tapi kita sebagai orang percaya diproses, dibentuk untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu melampaui apa yang sedang kita pikirkan. Sering kita merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Stop. Jangan pernah mencurigai bahwa Tuhan sedang menghukummu. Berhentilah berpikir negatif thinking terhadap Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Kalaupun 70 tahun bangsa itu ada di pembuangan di Babel, itu bukan karena Tuhan sedang menghukum mereka. Tuhan sedang memproses mereka menjadi bangsa yang kuat, dan kepadanya dipercayakan untuk memberitakan keselamatan kepada seluruh dunia. Sekali lagi, kalau engkau dalam kesulitan hidup, kalau engkau sedang dalam masalah, jangan menuduh Tuhan sedang mencurangi hidupmu. Jangan berpikir bahwa Tuhan sedang menghukummu. Tidak. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kasih Tuhan itu sempurna. Dan kalau dia sedang mendidik kita, dan kalau dia sedang mengajari kita tentang banyak hal, itu yang diinginkan adalah agar kita tidak hidup dalam kecemaran, tapi agar kita hidup dalam kekudusan.
selamat, menikmati kasih Tuhan yang sempurna. Kalau kita bilang kasih mama saya itu luar biasa, kasih bapak saya itu luar biasa, kasih saya kepada orang tua saya itu luar biasa, kasih Tuhan melampaui semua ini. Kalau kasih orang tuamu sudah sangat luar biasa, lihat bagaimana lebihnya lagi kasih Tuhan. Sempurna. Kasih yang sempurna sudah diberikan untuk kita. Dia mau menyelamatkan orang yang sangat membencinya. Dia mau menyelamatkan orang-orang berdosa. Sekiranya bahwa gala yang kita hadapi dalam sepanjang jalan menjadi pertanda bahwa akan selalu ada masalah, tetapi dia ada sepanjang masa. Amin.